Ayahnya berasal dari daerah Morea, yaitu sebuah daerah bagian Sudan Utara, sedangkan ibunya adalah penduduk asli Rufa'ah, Sudan Tengah. Garis keturunannya kembali ke suku Rikabiyah, nisbat kepada Syekh Hasan Wud Bilil, salah satu ulama sufi terkemuka di Sudan. Ibunya bernama Fatimah binti Mahmud, meninggal ketika Mahmud Muhammad Thaha masih kecil, yaitu sekitar tahun 1915 Masehi. Mahmud Muhammad Thaha dan ketiga saudaranya, yaitu Batul, Kaltum, dan Mukhtar, hidup di bawah asuhan ayahnya. Keseharian mereka bekerja sebagai petani upah di sebuah sawah di desa Al-Heglig, seberang desa Rufa'ah. Namun, tidak lama setelah itu, sang ayah meninggal dunia pada tahun 1925 tahun setelah kepergian ibunya. Mahmud Muhammad Thaha adalah salah seorang pemikir modern Sudan yang tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga besarnya sampai dewasa. Karena Mahmud Muhammad Thaha ini yatim piatu sejak kecil, akhirnya pengasuhannya dilanjutkan oleh keluarga besarnya. Mahmud Muhammad Thaha menikah dengan Aminah Lutfi Abdullah, seorang gadis dari keturunan suku Rikabiyah As-Sadiqah. Pernikahan mereka terjadi pada awal 40-an abad terakhir. Memiliki 3 anak, yaitu Muhammad, Asma, dan Sumayyah. Anaknya yang bernama Muhammad meninggal ketika usianya masih 10 tahun karena tenggelam di sungai. Kemudian tentang pendidikan, Mahmud Muhammad Thaha memulai pendidikannya di pengasingan atau kholwat, sebagaimana yang dilakukan teman-temannya pada zaman itu. Di sana beliau mulai menghafal Al-Quran dan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di tanah kelahirannya Rufa'ah. Pada tahun 1932, Thaha terdaftar sebagai mahasiswa di Gordon Memorial College, sekarang Universitas Khartoum, pada Fakultas Teknik. Dan pada tahun 1936 berhasil menyelesaikan studi di universitas tersebut. Setelah itu, Thaha sempat menjadi pegawai jawatan kereta api Sudan. Di masa pertumbuhannya, Thaha menunjukkan kecenderungan untuk menyendiri, beribadah atau kholwat, dan mengamalkan ajaran tasawuf. Selanjutnya, karya Mahmud Muhammad Thaha merupakan seorang aktivis juga pemikir. Selain terjun langsung ke medan lapangan, Mahmud Muhammad Thaha juga merupakan seorang penulis yang sudah mempunyai karya sekitar 30-an buku. Jadi untuk bukunya ada sekitar 30-an, sedangkan untuk jurnal-jurnal saya baca ada sekitar 200-an kalau dijumlah. Untuk karyanya bisa dibaca sendiri, yaitu karena banyak. Oke, langsung ke kondisi sosial politis yang melingkupinya. Sejak awal timbulnya pergerakan pada akhir tahun 1930-an, Thaha berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan Sudan dari pemerintah kolonial Anglo-Egyptian. Namun, kemudian ia tidak sependapat dengan pandangan elit terpelajar yang tergabung dalam pergerakan itu. Menurutnya, kejelekan mereka adalah mengabdikan diri kepada pemimpin keagamaan tradisional yang sektarian. Partai-partai politik yang ada juga tidak dapat diterimanya karena mereka cenderung akomodatif terhadap kolonial. Atas dasar itu, Thaha dan para intelektual lain yang sependapat membentuk Partai Republik pada bulan Oktober tahun 1945. Partai ini berorientasi Islam modernis yang saat itu belum berkembang di Sudan. Kebijakan partai untuk konfrontasi secara terbuka dengan kekuasaan kolonial membawa para tokohnya pada akibat penangkapan dan penjatuhan hukuman terhadap Thaha dan beberapa koleganya pada tahun 1946. Karena Mahmud Muhammad Thaha dan para teman-temannya ini telah membentuk partai baru, gitu. Akhirnya dijatuhi hukuman, kayak gitu. Ia dipenjara selama 1 tahun ketika menolak berhenti dari aktivitas politik yang menentang pemerintahan kolonial. Namun karena memuncaknya protes dari Partai Republik, maka Gubernur Jenderal Inggris membebaskan Thaha setelah 50 hari dalam penjara. Pada tahun yang sama, ia memimpin demonstrasi besar-besaran memprotes kebijakan pemerintah dalam menangani pelanggaran tindak pidana penyunatan terhadap perempuan. Tindak pidana yang baru dimasukkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Sudan oleh pemerintah kolonial. Thaha tidak setuju terhadap sanksi kriminal dan cara penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ia sendiri mendapat hukuman yang berat, yaitu 2 tahun penjara. Nggak kapok, beliau demonstrasi besar-besaran, akhirnya di penjara lagi. Selama menjalani hukuman dan selanjutnya pengasingan diri
atau kholwat di kota kelahirannya Rifa'ah. Toha menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan sampai akhirnya mengalami pencerahan spiritual. Kemudian dengan berakhirnya periode pengasingan diri pada Oktober 1951, ia memunculkan apa yang disebutnya sebagai risalah kedua Islam, risalah tsaniyah minal Islam. Setelah itu, Toha mulai mensosialisasikan pemikirannya melalui berbagai ceramah, buku, dan artikel dalam surat kabar. Sejak itu awal tahun 1950-an, Partai Republik mengalami transformasi dari partai politik menjadi lebih berperan sebagai organisasi yang mendukung, mensosialisasikan dan mempublikasikan berbagai pemikiran Mahmud Muhammad Toha. Setelah Ja'far Numeiri menjadi presiden melalui kudeta militer pada tahun 1969 dan seluruh partai politik di Sudan dibubarkan, Partai Republik berganti menjadi Persaudaraan Kaum Republik. Pada awal pemerintahan Numeiri ini, Toha masih rajin ceramah di tempat-tempat umum dan menuliskan berbagai pandangannya di surat kabar. Sampai kemudian pada tahun 1973, pemerintah melarangnya berceramah di depan publik. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1983, sebelum program Islamisasi dicanangkan oleh pemerintah, Toha dan sebagian pengikutnya ditahan tanpa pemeriksaan resmi karena membuat selebaran yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang merugikan non-Muslim. Selanjutnya, penahanan terhadap para anggota Republican Brothers terus berlangsung. Penahanan besar-besaran ini menurut An-Naim dimotivasi untuk melancarkan program penerapan syariah secara paksa di Sudan. Sebagai respon terhadap protes internasional atas penahanan tersebut atau hanya sebagai penangkapan agar mereka dapat dikenakan sanksi undang-undang Islam yang baru, semua kaum Republikan termasuk Toha dibebaskan pada tanggal 19 Desember 1984 setelah ditahan sekitar 19 bulan tanpa tuduhan. Ketika menyadari bahwa pembebasan itu hanya berdasarkan alasan yang kedua, Toha segera melakukan kampanye melawan kebijakan Islamisasi Presiden Numeiri. 1 minggu setelah dibebaskan, Toha dan kaum Republikan menyebarkan selebaran tentang pencabutan undang-undang baru dan menuntut jaminan kebebasan sipil bagi seluruh rakyat Sudan secara demokratis. Menurut mereka, undang-undang itu mendistorsi Islam, melecehkan manusia, dan membahayakan integrasi nasional. Karena selebaran itu, banyak kaum Republikan ditangkap. Toha sendiri ditangkap pada tanggal 5 Januari 1985 atas tuduhan berusaha mengubah konstitusi, menghasut dan mendorong oposisi inkonstitusional terhadap pemerintah, mengganggu stabilitas umum, serta menjadi anggota organisasi terlarang. Proses pengadilan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Januari dengan tuduhan yang dapat mengantarkan kelima tokoh tersebut ke pintu kematian. Akan tetapi prosesnya tertunda sehari karena kelima tokoh tersebut memboikot jalannya persidangan. Keputusan final dari persidangan tersebut adalah hukuman mati terhadap kelima tokoh tersebut. Bahkan di tingkat banding mereka dinyatakan telah kafir. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 1985, Presiden Numeiri memimpin sendiri pelaksanaan hukuman gantung atas diri Toha. Akhir hidupnya, Mahmud Muhammad Toha ini dihukum gantung. Latar belakang munculnya pemikiran Mahmud Muhammad Toha. Kegelisahan Mahmud Muhammad Toha muncul saat pemerintah Sudan menerapkan kembali hukum Islam tradisional secara represif terhadap semua warga negara tanpa memandang agama yang dianut dan dilakukan dengan peradilan seperti mahkamah militer. Melihat kondisi ini, Mahmud Muhammad Toha melakukan oposisi terhadap pemerintah dengan mengembangkan paradigma baru dalam memahami hukum syariah. Mahmud Muhammad Toha mengajukan metodologi pembaharuan yang revolusioner dan digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam. Ia mengajak untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang nantinya akan mampu memecah kebuntuan dan keterbatasan hukum fikih. Untuk memecah kebuntuan pemahaman hukum fikih atau hukum syariah, Mahmud Muhammad Toha berpendapat perlu adanya suatu pengujian secara terbuka terhadap isi Al-Quran dan Sunnah yang membentuk dua tahap risalah turunnya wahyu, yaitu periode awal Mekah dan periode Madinah. Menurut risalah, periode Mekah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras, dan lainnya. Risalah ini ditandai dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan serta adanya kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan.
Namun risalah ini ditolak dengan keras sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya pokok-pokok pemikiran Mahmud Muhammad Toha yang akan dijelaskan oleh Saudari Isna. Silakan Isna. Terima kasih Kak Fadilah. Baik, selanjutnya adalah pokok-pokok pemikiran Mahmud Muhammad Toha. Yang pertama, asumsi terhadap Al-Quran. Mahmud Muhammad Toha mengusulkan metodologi pembaharuan yang revolusioner dan digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam. Ia menyerukan pembangunan prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang nantinya akan mampu memecah kebuntuan dan keterbatasan hukum fikih. Evolusi legislasi Islam menurut Mahmud Muhammad Toha dapat diringkas sebagai berikut. Islam menjadi agama terakhir dan universal menurut keyakinan umat Islam. Ditawarkan pertama kali sebagai agama toleran dan egaliter di Mekah, di mana Nabi Muhammad mengajarkan kesetaraan dan tanggung jawab individual laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, dan latar belakang sosialnya. Meskipun pesan ini ditolak untuk diterapkan di Mekah, dan Nabi Muhammad serta pengikutnya dituntut dan dipaksa untuk bermigrasi ke Madinah, beberapa aspek ini mengalami perubahan sebagai respon realitas sosioekonomi dan politik pada masa itu. Teks-teks Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah berbeda bukan karena waktu dan tempat diwahyukan, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Menurut Mahmud Muhammad Toha, meskipun terjadi pergantian audien dan tempat turunnya risalah, namun tidak berarti aspek-aspek risalah Mekah terhapus. Ia berpendapat aspek-aspek pesan Mekah yang ditunda tetap menjadi sumber hukum yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa yang akan datang. Dalam perspektif Mahmud Muhammad Toha, yang menasah tidak selalu ayat yang datang belakangan, melainkan ayat mana saja yang lebih relevan dengan kebutuhan kehidupan kontekstual. Bisa saja ayat makiyah ketika ayat itu dianggap lebih relevan bagi kehidupan kontemporer. Sebaliknya, bisa juga ayat madaniyah yang dinasah sekiranya ayat tersebut dianggap tidak relevan dengan kebutuhan saat ini sampai saatnya dipandang relevan lagi. Maka, dalam memaknai konsep nasah, Mahmud Muhammad Toha tidak terpaku oleh ayat mana yang datang lebih dahulu atau yang datang belakangan. Ukurannya lebih pada ayat mana yang lebih relevan dengan kebutuhan kemanusiaan sekarang ini. Karena dalam penilaiannya, ayat makiyah lebih humanis, toleran, dan lebih demokratis. Maka ayat-ayat inilah yang layak difungsikan sekarang. Bila perlu, menasah ayat madaniyah seandainya dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun nampaknya pembalikan proses nasah yang dilakukan Mahmud cukup sederhana, namun hal itu berimplikasi besar bagi keberadaan syariah yang selama ini dipraktekkan oleh mayoritas umat Islam yang sebagian besar dilandasi oleh ayat-ayat madaniyah. Pembalikan proses nasah itu berasumsi dasar bahwa ayat-ayat makiyah pada masa modern ini telah mencapai momentumnya untuk diberlakukan, karena di dalamnya terdapat ajaran Islam yang orisinil. Menurut Mahmud, banyak ajaran syariah Islam yang berlaku selama ini sesungguhnya bukan ajaran dan tujuan murni dari Islam. Ajaran itu pada dasarnya bersifat transisional karena adanya keterbatasan kemampuan masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip penafsiran. Berangkat dari asumsi Toha yang menyatakan Al-Quran adalah kitab dasar bagi syariah humanis, maka hendaknya penafsiran Al-Quran sejalan dengan kemanusiaan, HAM, dan wacana modern lainnya. Karena itu, Mahmud Muhammad Toha membagi ayat-ayat Al-Quran menjadi dua kelompok ayat. Pertama, ayat-ayat usul, yakni ayat-ayat pokok yang kandungan isinya universal. Ayat-ayat inilah yang termasuk ayat makiyah. Yang kedua, mohon maaf ini salah penulisan. Yang kedua, ayat-ayat furu, yaitu ayat-ayat parsial, ayat-ayat cabang. Menurutnya inilah yang termasuk ayat-ayat madaniyah. Teks-teks yang turun di Mekah lebih mengedepankan penyeruan pada umat manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama. Atau dalam artian ayat Mekah lebih bersifat universal dan egaliter.
dan teks Makkiyah lebih mengajak ke arah perdamaian. Hal ini berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah yang lebih mengedepankan perlunya untuk mengutamakan pedang dalam persoalan penyebaran Islam. Jadi, Mahmud Muhammad Toha mula-mula membagi Al-Quran menjadi ayat-ayat usul dan ayat-ayat furu. Toha mendefinisikan ulang Makkiyah dan Madaniyah yang definisinya berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Menurut Toha, ayat Makkiyah adalah ayat yang kandungannya universal dan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang parsial. Dalam hal ini ia mengajukan argumen sebagai berikut. Pertama, Al-Quran merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir juga. Konsekuennya, Al-Quran harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik ajaran yang dulu maupun yang akan diterapkan pada waktu yang akan datang. Kedua, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada umat manusia, Allah menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Mekah yang lebih awal yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis. Yang ketiga ada metode penafsiran. Dalam mengembangkan ide-idenya, Mahmud Muhammad Toha mengembangkan beberapa metode untuk memahami suatu ayat. Metode tersebut antara lain, yang pertama, dengan menggabungkan spiritualitas dan rasionalitas. Yang kedua, dengan menggunakan metode hermeneutik. Artinya menginterpretasikan, menafsirkan, dan menerjemahkan. Dalam studi keislaman, hermeneutik sudah lama dikenal dengan padanan kata tafsir, takwil, syarah, dan bayan. Ketiga, dengan pembalikan nasah dan redefinisi konsep nasah. Dengan pembalikan proses nasah, menurut Toha, pembangunan hukum Islam humanis sebagai sistem hukum yang koheren secara internal dan konsisten dapat terpenuhi, sehingga masyarakat muslim tidak perlu menempuh jalur konservatif dengan mempermudah hukum Islam yang sudah ada sehingga menimbulkan problem serius, karena tidak memadainya hukum Islam diterapkan pada masyarakat muslim kontemporer. Juga Muslim tidak perlu menempuh jalur sekularisme hukum, sehingga dapat dilaksanakan sebagai bagian dari tugas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim, tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lain sesuai dengan asas resiprositas atau timbal balik. Keempat, ada contoh penafsiran. Yang pertama, persoalan kebebasan agama. Contoh penerapan teori nasah Toha dalam beberapa kasus yang biasanya menjadi bahan perdebatan di antara umat Islam yaitu persoalan kebebasan beragama. Pandangan syariat yang biasa dipegangi oleh sebagian umat Islam pada abad ke-7 adalah tidak ada kebebasan dalam memilih keyakinan beragama. Bahkan dalam ketentuan hukum Islam, orang murtad dapat dikenai hukuman mati. Tidak adanya kebebasan beragama ini ditandai dengan adanya ayat-ayat perang, misalnya Quran Surah At-Taubah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka pergilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun, menurut Toha, ketentuan ini sebenarnya bukanlah ajaran utama Islam. Ketentuan tersebut merupakan ajaran cabang dan bersifat transisional. Prinsip dan ajaran utama Islam adalah kebebasan individu untuk memilih keyakinan agamanya. Karena itu, Islam menggunakan pendekatan persuasif baik kepada individu maupun masyarakat selama 13 tahun dalam mendakwahkan pesan kebenaran. Hal ini ditunjukkan oleh ayat-ayat Makkiyah seperti pada Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Namun ketika pesan itu ditolak, bahkan dengan menggunakan kekerasan dan secara umum masyarakat saat itu belum siap untuk bersikap toleran, maka prinsip utama dan fundamental Islam itu diganti dengan ayat-ayat cabang dan subsidiar yang memerintahkan untuk memerangi orang yang menolak masuk ke dalam agama Islam. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Ines Dela. Silakan Ines Dela. Baik, terima kasih Isna. Untuk contoh penafsiran selanjutnya tentang persoalan kesetaraan gender. Toha berpendapat bahwa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan bukanlah ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran dasar Islam sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Makkiyah adalah kesetaraan gender antara keduanya di hadapan Allah. Yang demikian itu di antara lain tertuang dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124, Al-An'am ayat 164, Al-Mu'min ayat 17, Al-Mudaththir ayat 38, At-Taubah ayat 71, dan Al-Hujurat ayat 13. Namun, ketika Islam datang pertama kali, masyarakat Mekah pada waktu itu memandang sangat rendah pada perempuan, yang direfleksikan dengan kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Dari sini terlihat baik masyarakat secara keseluruhan ataupun kaum perempuannya sebagai bagian dari masyarakat yang masih belum siap menerima ajaran-ajaran murni Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan masa transisional dan aturan praktis supaya mereka dapat berpikir dan berkembang secara utuh menuju ajaran dan tujuan Islam yang sesungguhnya. Atas dasar itu, kemudian Islam memberikan kepada perempuan hak memperoleh separuh bagian harta waris dari bagian laki-laki sebagaimana ditunjukkan oleh Quran Surah An-Nisa ayat 11. Begitu juga mereka dilibatkan kesaksian di depan hukum yang tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian umat Islam sedikit demi sedikit diberikan pengertian dan pemahaman akan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Sebab pada hari kiamat kelak Allah tidak akan membeda-bedakan di antara keduanya. Selanjutnya tentang poin komentar para tokoh terhadap Mahmud Muhammad Toha dan pemikirannya. Orang pertama yang mengomentari pemikiran Mahmud Muhammad Toha yaitu Abdullah Ahmad An-Naim. Salah seorang murid Toha, Abdullah Ahmad An-Naim sangat menyetujui gagasan yang dikeluarkan Toha dengan beberapa alasan. Salah satunya yaitu pesan Makkiyah adalah pesan abadi dan fundamental yang menginginkan egalitarisme seluruh umat manusia. Akan tetapi, karena pesan Makkiyah ini belum siap diterapkan pada masyarakat abad 7 Masehi, Tuhan menurunkan pesan Madaniyah yang lebih sesuai dengan kondisi zaman pada waktu itu. Selanjutnya ada lagi menurut Wilby Halaka. Di dalam bukunya yang berjudul A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to Sunni Usul Fiqh, tawaran metodologi baru ini tidak seperti metodologi ulama klasik yang terlalu mencurahkan perhatian pada interpretasi literal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada komentar dari Muhammad Mahmud dalam bukunya Quest for Divinity, A Critical Examination of the Talk of Mahmud Muhammad Toha, menyimpulkan bahwa his mystical vision and his reform project remain among the boldest and most original responses to the crisis of Islam in the modern world. Menurut Khalid Duran, dapat dikatakan bahwa inti pemikiran Toha berakar pada 3 hal. Pertama, mistik dan konsep evolusi sejarah. Kedua, Islam periode Mekah menggantikan Islam periode Madinah. Dan ketiga, reformasi perempuan dan minoritas. Dalam poin terakhir, kritik kelebihan dan kekurangan terhadap pemikiran Mahmud Muhammad Toha.
Mahmud Muhammad Toha sebagai salah satu pemikir modern Islam yang terkenal mengenai teori nasikh mansuh, beliau menganggap kata nasikh sebagai penundaan hukum. Konsep nasikh mansuh pemikiran beliau berbalik dengan yang lazim dilakukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Jalaluddin As-Suyuti. Menurut ulama pada umumnya, yaitu penghapusan dan meneguhkan ayat-ayat dahulu turun, mansuh, oleh ayat yang turun kemudian, nasikh. Kemudian ayat yang mansuh tidak dipergunakan lagi, sementara Toha menghapus atau meneguhkan ayat yang datang kemudian oleh ayat terdahulu. Atau bahkan sebaliknya, apabila memang kondisi modern menghendakinya, ayat yang sudah dinyatakan mansuh apabila diperlukan dapat digunakan lagi pada kesempatan lain. Perbedaan proses nasikh mansuh Mahmud Muhammad Toha dengan para ahli hukum Islam lainnya dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan pemikiran beliau. Kelebihan pemikiran Mahmud Muhammad Toha antara lain bersifat tentatif, sesuai dengan kebutuhan, lebih menekankan hakikat dan kondisi perwahyuan, penasehan dan pemberlakuan ayat tergantung tuntutan, kebutuhan, dan kemaslahatan. Ketika terdapat kebutuhan menghendaki pemberlakuan ayat Mekah, maka ayat tersebut diberlakukan, begitu pula sebaliknya. Bersifat relevan dan kontekstual. Kekurangan pemikiran Mahmud Muhammad Toha diantaranya adalah tidak bersifat final dan permanen. Nasikh yang digagas melahirkan syariah yang temporer, namun sesuai kebutuhan modern. Sumber berdasarkan ijtihad, memberikan konsep tanpa batas sehingga menjadikan orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya akan selalu berpikir liar tanpa melihat kapan dan di mana sebenarnya pemikiran itu bisa diterapkan. Baik, selanjutnya kami buka sesi forum diskusi. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Sebentar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sebelum dibuka diskusi, ada tambahan dulu presentasi dari dosen dan nanti kita tunjuk ya 2 orang agar teman-teman membaca dan memperhatikan apa yang sudah di-share. Ada beberapa artikel jurnal yang di-share, ada artikel dari saya, ada makalah dari tim pemakalah tadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Fadilatul Ulum, Isna, Zulfa, Badawi, dan Ines telah menyusun dan mempresentasikan makalah ini. Cukup bagus makalahnya. Tentu saja nanti ada kritik penulisan dan lain-lainnya, tapi tidak saya sampaikan seperti kemarin karena nampaknya waktu yang terbatas ini lebih baik menjelaskan apa yang menurut saya perlu dijelaskan lagi sebelum kita diskusi. Tadi udah jelas sebenarnya ya, tapi saya pikir perlu dijelaskan lagi. Jadi dia di Sudan ya. Mahmud Toha ini hidup di Sudan. Di masa Sudan transisi dari negara yang dikungkung oleh penjajah kolonial Inggris, lalu merdeka, lalu mencari bentuk negara. Seperti kita lah sama. Kalau kita Belanda ya. Bedanya negara-negara yang dijajah Belanda sama Inggris itu ada bedanya. Kalau negara-negara yang dijajah Inggris seperti Malaysia, Brunei, jadi Brunei itu Inggris, Australia itu juga sempat dijajah Inggris, Indonesia Belanda, kita Portugis, Belanda, lalu Inggris enggak. Inggris masuk ke Malaysia, Indonesia, Brunei. Negara-negara yang dijajah Belanda, setelah penjajahannya berakhir, negaranya merdeka, dibiarkan berjuang sendiri. Negara penjajah nggak ikut-ikut membangun. Tapi kalau negara yang di awalnya dijajah Inggris, itu biasanya kalau Inggris selesai menjelajah, penjajahannya selesai, lalu negaranya merdeka, Inggris masih membimbing ya bahasa kasarnya ya, masih ikut campur. Jadi
Makanya di Brunei Darussalam itu, warga Brunei itu kota sucinya ada 2. Kota suci Mekah, Madinah, dan Palestina, kota suci Islam, sama London. Nah, mereka kalau punya duit banyak, setelah keliling dunia Islam, Mekah, Madinah, Palestina, Palestina kan ke Masjidil Aqsa ya, Mekah, Madinah kan haji. Lalu mereka kalau punya uang lebih ke London, ke Inggris. Nah, kenapa? Karena Inggris masih ikut membesarkan, membantu pembangunan dan lain-lainnya kalau di negara-negara yang dulunya dijajah Inggris. Sebagaimana Malaysia juga begitu, Australia juga begitu. Ketika pemilihan kepala daerah masih membantu Inggrisnya. Kalau Belanda, Indonesia kan enggak ya. Nah, begitu juga dengan Sudan yang awalnya dijajah Inggris. Maka ketika Inggris sudah, Mahmud Toha ini awalnya kan berjuang nih, ikut memerdekakan Sudan. Makanya ketika merdeka, lalu Sudan mencari bentuk negara, apa negara kapitalisme seperti Amerika, apa sosialisme seperti Cina, apa negara Islam atau yang lain. Nah, Mahmud Toha merasa juga berkewajiban untuk ikut menentukan. Karena awalnya dia ikut berjuang, kan sampai dipenjara tuh oleh Inggris. Nah, sama seperti Indonesia, kita kembali Indonesia ya. Indonesia dulu Soekarno setelah merdeka kan juga mengumpulkan banyak orang, negara kita ini gimana? Nah, lalu ada Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, dalam tim 9 ya, yang lain katanya non-muslim. Mungkin non-muslim 8 atau 9 bisa dicek sejarah Indonesia. Merumuskan dasar negara. Dasar negaranya Pancasila. Pancasila itu oleh Wahid Hasim, oleh bapaknya Gus Dur itu dulu nggak seperti yang kita kenal sekarang. Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa dulu awalnya. Ketuhanan yang Maha Esa, dan untuk umat Islam wajib menjalankan syariat Islam. Jadi Wahid Hasim pingin, oke, Kristen ya, Buddha, Hindunya silakan, tapi umat Islamnya menjalankan syariat gitu ya. Masuk ke dalam Pancasila itu. Tapi kemudian dicoret oleh yang lain, terutama oleh Soekarno, coret. Nah, Wahid Hasim ya sudah ngalah ya. Yang penting negara utuh, NKRI. Tetapi kan Wahid Hasimnya ngalah, NU ngalah waktu itu, lalu ormas-ormas Islam juga oke Pancasila. Tapi di belakang kan ada yang tidak setuju juga sampai sekarang tuh namanya FPI sudah dibubarkan ya. Kemarin kan pengen NKRI bersyariah. Itu pengen menerapkan lagi sila ke-1 dalam Pancasila yang lama itu, yang namanya Piagam Jakarta. Terus ada kelompok, kalau FPI kan nggak bersenjata, hanya keluar-keluar ya. Ada kelompok temannya Soekarno sendiri, namanya Kartosuwiryo. Itu pingin memang negara ini negara Islam, makanya mendirikan DI, Darul Islam di Tanah Pasundan. DITI NII ya, Negara Islam Indonesia. Nah itu kan itu efek sebetulnya perdebatan awal ketika sebuah negara hadir, negara merdeka pasti mencari bentuk negara. Lalu kalau Kartosuwiryo gimana? Kartosuwiryo itu karena temannya Soekarno tidak sepakat dengan Soekarno dan kawan-kawan, dia berontak pakai senjata, bikinlah Darul Islam, Tentara Islam TII, Tentara Islam Indonesia berontak di Jawa Barat. Ramai. Lalu Soekarno kan waktu itu NKRI sudah punya tentara. Tentara yang dari Jawa Tengah didatangkan untuk memberangus tentara TII, Tentara Islam Indonesia. Karena bukan lagi perdebatan ilmiah, tetapi sudah pemberontakan maka dilawan dengan tentara. Akhirnya Kartosuwiryo dipenjara, dibuang di Nusa Kambangan dan didor
proses door-nya ada di YouTube, silakan. Tapi jangan nanti ngeri, ditembak itu. Jihad apa enggak Pak? Oh, enggak lah. Itu kan kalau jihad kan melawan negara Islam, ini perdebatan negara Islam atau bukan. Sama seperti di Mesir. Mesir juga perdebatan apakah Mesir ini Islam apa nasionalisme Arab. Kelompok yang menginginkan Islam kalah, yaitu Said Qutb, Mufassir Said Qutb, dan Hasan al-Banna dan Said Qutb, Ikhwan Muslimin, kalah secara politik, kalah. Lalu dipenjara juga. Kemudian yang kelompok nasionalis, Presiden Anwar Sadat menang. Nah, Said Qutb belum dipenjara waktu itu, tetapi Anwar Sadat ini, Soekarno-nya lah Anwar Sadat, tiba-tiba dibunuh oleh tentara yang itu muridnya Said Qutb. Sehingga Said Qutbnya Said Qutbnya dipenjara. Itu di negara-negara baru yang baru merdeka biasa. Nah, kembali ke Sudan. Mahmud Toha ini pengen ikut menentukan negara apa Sudan ini. Apa kapitalisme seperti Amerika, apa sosialisme seperti Cina, apa Islam. Islam, jatuh ke Islam. Tapi Islam yang dipilih oleh pemerintah Presiden Numeri, Soekarno awalnya lah, Soekarno presiden pertamanya Numeri namanya, itu menerapkan Islam yang tradisionalis. Kalau tradisionalis kan NU ya, tradisionalis sektarian itu Taliban itu. Kalau tradisionalis sektarian itu yang begini, kalau tradisionalis itu NU, kalau modernis itu Muhammadiyah. Kalau tradisionalis sektarian itu yang perempuan nggak boleh bekerja di luar, Cina nggak boleh, non-Kristen itu non-Kristen, non-Muslim itu dijelek-jelekan, pokoknya non-Muslim dimusuhi, Cina dimusuhi, perempuan wajib berjilbab, kalau nggak jilbab dipukuli, wajib di rumah saja, kalaupun perempuan jadi ustadz-ustadzah untuk anak-anak dan suaminya, nggak boleh untuk orang lain. Itu seperti Taliban. Nah, Taliban tuh itu sektarian keras ya, sehingga Mahmud Toha nggak setuju. Kira-kira kalau Islam di Indonesia juga pakai Islam keras juga nggak setuju ya. Kalau kita nggak ada perdebatannya, tiba-tiba Islam kerasnya nggak ada saja. Termasuk memaksakan Islam kerasnya Numeri itu memaksakan khitan perempuan. Mohon maaf nih, khitan perempuan kalau di Timur Tengah kan masih ada, di Mesir katanya masih ada. Kalau yang kalian alami atau di lingkungan kalian lah, di kampung kalian, di kota kalian, ada nggak perempuan dikhitan dengan alasan syariat? Ada nggak? Masih ada khitan perempuan, Fadilatul Ulum. Di tempatmu ada nggak? Fadilatul Ulum Madura kan? Enggak, Pak. Mana? Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Oh ya, di Indramayu ada tuh. Ada nggak? Ngerasuli ya? Rasuli. Nggak tahu. Rasul Jadi, apa sih, Pak? di Indramayu itu kan suka hajatan orang Indramayu itu, karena hajatannya kan kondangannya wajib ya. Kalau saya kondangan ke dirimu 100.000, nanti kalau saya hajatan kamu wajib kembalian 100.000 itu. Kalau enggak dioncong, kalau enggak ditagih, kamu kok enggak. Istri saya Indramayu juga. Nah, itu ada tradisi ngerasuli. Kalau laki-laki dikhitan ada hajatannya kan. Nah, perempuan dikhitan ada hajatannya. Karena coba kalau anaknya perempuan semua, lalu kan dia kondangan nih ke orang-orang ya. Oh, tetangga-tetangga kondangan. Kalau perempuannya, kalau yang lain kan pada khitanan tuh. Kalau si tetangga khitan kita nyumbang kondangan. Anak kita perempuan semua. Berarti uang nggak kembali. Agar uang kembali, nah diadakanlah khitan anak perempuan. Khitan anak perempuan, lalu ada hajatan yang ngerasuli. Nah, khitannya bagaimana? Itu kalau laki-laki dipotong alat kelaminnya, kalau perempuan tidak disentuh pun tidak. Tapi kunyit ya. Itu digores. Nah, sudah katanya begitu. Jadi hanya bohong-bohongan aja, kias bahasa Indonesia ya. Nah, tapi di Timur Tengah, di tradisi Mesir itu memang, mohon maaf, sedikit bagian dari
kelamin perempuannya digores. Nah, itu khitan perempuan. Di Islam, di beberapa negara Timur Tengah ada, dan termasuk Numeri itu. Di Indonesia nggak ada perdebatannya, ini boleh apa enggak, syariat atau bukan. Di Mesir ada perdebatannya, ini syariat, ini bukan syariat. Ini nggak wajib. Di Indonesia nggak ada saja. Pertanyaannya, kenapa begitu? Apa ulama-ulama Indonesia yang belajar ke Mesir, belajar ke Sudan, ke mana? Ke Mekah, Madinah, nggak tahu gitu ada nih, di syariat Islam itu ada khitan perempuan. Kok di Indonesia nggak dipraktekkan? Nah, itu silakan diteliti kenapa itu ya. Kalau Indonesia asik gitu, tiba-tiba nggak ada aja. Itu Islam Nusantara. Nggak ada saja, dan nggak ada yang berarti kan bukan kewajiban di kita ya. Tapi ada loh, di Mesir ada. Mesir ada ya. Nah, Numeri itu yang ditentang, presiden pertama Sudan yang ditentang oleh Toha itu adalah yang mempraktekkan khitan perempuan. Toha juga setuju bahwa Sudan itu berlandaskan dengan Islam saja. Karena Mahmud Toha juga mengkritik sosialisme, mengkritik kapitalisme. Tapi syariah yang mana? Apa syariah yang mewajibkan khitan perempuan? Apa syariah yang potong tangan? Apa syariah yang merajam perempuan yang berzina? Kata Toha tidak begitu. Tapi syariah yang cocok dengan keadaan sekarang, yang sudah ada hak asasi manusia, ada kesetaraan gender, ada demokrasi, dan lain-lain. Nah, itu paling dimungkinkan kalau syariahnya berdasarkan ayat-ayat Makkiyah. Yang belum ada perintah jilbab, belum ada perintah ayat-ayat Makkiyah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, universal perintahnya. Bukan hanya umat beriman. Ayat Makkiyah itu toleran, universal, kata Mahmud Toha ini ya di kitabnya begitu. Nah itu, karena itulah, nah ini saya minta tolong agar bisa nge-share sedikit. Adminnya siapa? Ya, belum. Tolong hostnya agar saya bisa melakukan share. Nah ini. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Bapak. Nah ini Mahmud Muhammad Toha, Ar-Risalah Tsaniyah. Pesan Islam kedua atau the second message. Ini sudah diterjemahkan bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia juga sudah, kayaknya lupa. Cetakan keempat katanya. Jadi pesan Al-Quran turun pertama, Islam turun pertama itu di Mekah. Itu universal, toleran, tidak menyuruh orang cerai, tidak menyuruh orang poligami, tidak ada, tidak, pokoknya universal sekali, tetapi tidak menyuruh perempuan harus berjilbab, belum ada saat itu. Tetapi tadi kata pemakalah benar bahwa orang Arab saat itu belum paham kalau ada perempuan tidak berjilbab, tidak pakai mahram, keluar rumah sendirian, tidak dijilbabi, maka tidak diganggu, pasti diganggu. Ya jangankan saat itu ya, saat sekarang aja. Kalau di Arab masih perempuan ya harus menggunakan pakaian sopan dan diantar muhrim. Kalau enggak pasti diganggu. Karena kenyataannya perintah tidak, perempuan itu aslinya tidak disuruh pakai jilbab, kemudian diganggu, maka kemudian di ayat Madaniyah disuruh pakai jilbab. Berarti aslinya apa? Aslinya nggak pakai jilbab gitu ya. Disuruh pakai jilbab itu karena masyarakat Arab saat itu kalau ada perempuan tidak pakai jilbab diganggu. Itu syariat Madaniyah, ayat Madaniyah. Itu temporal, hanya untuk saat masyarakat seperti orang Arab begitu ya. Itu menurut Mahmud Toha. Ini dilihat di
Nah, ini di Risalatul Ula. Nah, Risalatul Ula ini adalah pesan syariat Nabi Muhammad yang berdasarkan tadi orang harus pakai jilbab karena kalau enggak diganggu. Di ayat Makkiyah ketika Quran pertama turun itu tidak ada perintah untuk memerangi agama lain yang tidak sejalan, mempertahankan agama dengan pedang tidak ada. Karena aslinya Islam itu toleran dengan agama lain, gitu ya, menghargai agama lain juga. Tapi kenapa harus ada perintah perang? Karena orang Arab belum paham waktu itu, peradaban saat itu. Kalau orang beragama bisa menghargai agama lain itu nggak dimengerti. Kalau beragama yakin ya harus memerangi orang lain. Dan dakwah dia harus dilakukan dengan perang. Maka turunlah ayat perang. Dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, menurut Mahmud Toha, kita ini tidak relevan dengan sekarang. Kita ini orang Sudan saat itu, saat Mahmud Toha tidak relevan dengan hak asasi, kesetaraan gender, demokrasi. Itu karena masih mengikuti fikih agama Islam, syariat Islam, yang dasarnya ayat-ayat Madaniyah. Yang orang harus pakai jilbab, ada seruan poligami, berarti kan laki-laki perempuan tidak setara, harus berjihad, berarti Islam mengaku benar sendiri, yang lain harus diperangi dengan pedang. Kemudian ada ayat perbudakan, ada ayat yang itu sudah tidak relevan dengan era sekarang. Maka menurut Mahmud Toha, lebih baik kita tidak pakai ayat Madaniyah, pakailah ayat Makkiyah saja, yang universal, yang menghargai perempuan. Nah itu. Maka ayat Madaniyah ini, ayat Makkiyah yang awalnya turun Quran pakai ayat Makkiyah, yang waktu zaman Nabi sahabat belum diberlakukan, karena masyarakat Arab belum siap, justru sekarang siapnya masyarakat. Maka zaman Nabi dan sahabat disebut Risalatul Ula, yang sekarang yang menggunakan ayat Makkiyah, yang lebih universal, disebut Risalah Tsaniyah. Kedua. Itu buktinya lebih. Nah ini kemudian keterangannya langsung dari Mahmud Toha, lihat di dalam isi. Al-jihad laisa aslan fil Islam. Berperang di situ maknanya jihad itu berperang. Berperang membela, menyebarkan agama dengan pedang itu bukan asli Islam. Islam itu damai. Kenapa kemudian ada perintah perang? Karena masyarakat Arab belum paham saat itu dengan menyebarkan Islam dengan damai itu gimana. Jadi sementara ya perang deh, boleh nggak apa-apa. Perbudakan, di Islam kan ada perbudakan, di ayat juga, di Quran juga ada. Malakat malakat aimanukum, ada ya. Kan? Atau budak-budak yang kamu miliki. Jadi ada perbudakan, di Quran mengaku ada perbudakan. Padahal Islam itu awalnya turun di Mekah itu tidak ada ayat budak. Karena Islam itu setara, baik semua makhluk di hadapan Tuhan sama. Nggak boleh ada yang dinomorduakan. Tetapi kenapa ada ayat budak? Itu karena masyarakat Arab waktu itu ada perbudakan, belum bisa dihapus. Maka untuk mengatur itu adalah ayat perbudakan. Jadi ayat perbudakan itu ayat Madaniyah. Yang itu furu', bukan usul. Bukan ajaran pokok. Laisa aslan itu bukan ajaran pokok di dalam Islam gitu ya. Rasul maliyah, kapitalisme, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu bukan asli Islam. Ada musawa, tidak ada kesetaraan. Bainar rijal wan nisa laisa aslan fil Islam. Tidak setara laki-laki perempuan, laki-laki boleh dipoligami, perempuan nggak boleh mempoligami. Itu enggak. Bukan ajaran Islam. Ta'addud zaujat. Poligami itu bukan, kan ada ayatnya. Tapi kata Mahmud Toha, ayat itu untuk sekedar temporal saja, karena masyarakat Arab masih suka poligami saat itu. Gak mungkin dirubah. Sekarang orang udah monogami, berarti Islam tuh aslinya nggak mengajarkan poligami. At-tolak, cerai. Islam nggak mengajarkan cerai aslinya. Islam mengajarkan kesetiaan.
Tapi kenapa ada cerai? Karena masyarakat Arab saat itu nggak bisa juga. Kadang-kadang ya harus cerai gitu ya. Al-hijab tuh jilbab tuh lihat. Laisa aslan fil Islam. Jadi sederhana. Tadinya cuma membalik. Kalau ulama umum pada umumnya justru ayat Makkiyah yang dihapuskan, ayat Madaniyah yang diberlakukan. Sampai kemudian Islam yang kita praktekkan sekarang itu betul kata Mahmud Toha menggunakan ayat Madaniyah. Tapi kata Mahmud Toha, kita ini kelihatan piduk itu apa ya? Kelihatan ketinggalan zaman karena kita ini menggunakan fikihnya ayat Madaniyah. Mau diubah apapun dengan usul fikih apapun, tapi ayatnya tetap ayat Madaniyah, hasilnya masih sama menurut Muhammad Toha. Karena itu kalau kembali ke ayat Makkiyah, kita bisa setara dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ribet berjilbab, tidak ada talak, tidak ada poligami, laki-laki perempuan dihargai sama, kemudian tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin, tidak ada perbudakan, tidak ada bom, jihad, atas ISIS tidak ada itu, kalau pakai ayat Makkiyah katanya. Nah, ya, inilah kemudian ini risalah tsaniyah. Al-muslimun, al-mujtama' shalih. Masyarakat yang bagus menurut Islam. Terus gitu ya. Jadi itu tambahkan saya tadi. Ini magnum opusnya atau karya utamanya ini. Karya yang lain ada namanya Al-Islam birisalatil ula la yasluhu bi insaniyati qarnil ishrin. Islam dengan risalatul ula, dengan ayat-ayat Madaniyah, la yasluhu tidak relevan, bi insaniyati dengan insaniyah kemanusiaan, qarnil ishrin abad 20. Nah, itu sekarang abad 1. Jadi silakan kalian nilai. Tadi dikritik gimana? Kritik pemakalah ya. Tadi kalau yang jam pertama saya tadi dengan kelas A, nggak berani mengkritik. Pokoknya baik malah ikut ya. Saya bilang berani saja kritik. Di antara kalau kritik saya pribadi, beliau mungkin tujuannya baik ya. Untuk agar syariat itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu baik tentu. Agar Quran dan Sunnah tetap menjadi mukjizat dan pedoman dan hidayah sampai kita sekarang ini, bukan hanya zaman Nabi dan sahabat, tapi sekarang. Tetapi mungkin pendidikan beliau ini, pendidikannya kan teknik. Kemudian pernah jadi pegawai negeri di jawatan kereta api. Nah, itu berarti tidak belajar Islam secara khusus. Beliau fasih bicara ini karena beliau ikut kajian tasawuf, tarekat ya. Makanya dia lebih humanis, menghargai perbedaan agama, menghargai. Biasanya ciri dari orang sufi itu humanis, tidak mudah menyesat-nyesatkan. Tetapi nampaknya soal fikih, usul fikih tidak terlalu mendalami sehingga dia nerabas. Tiba-tiba dinasakh, nasakhnya dibalik, itu kan nggak boleh kalau nasakh kok dibalik. Nasakh itu yang umum, ayat Makkiyah dihapus hukumnya oleh ayat Madaniyah. Ini dibalik. Ayat Makkiyah yang menghapus. Implikasinya ya jadi dekonstruksi. Dekonstruksi itu begini, teman-teman. Kalau usul fikih itu, hukum-hukum kan berubah kan, sesuai ilat, sesuai keadaan zaman hukum itu. Pakai kaidah ini. Kalau usul fikih itu hanya rekonstruksi rumah ya. Rumah udah kusam catnya, dicat ulang, pintunya direhab, pagarnya direhab, itu namanya rekonstruksi. Agar rumah itu, agar syariah itu, agar fikih itu sesuai dengan perkembangan zaman, maka fikih itu direkonstruksi, ditambahi pendekatan hak asasi, sosiologi, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Tapi kalau Mahmud Toha dengan pendekatan membalik nasakh ini bukannya rekonstruksi, tapi dekonstruksi, membongkar. Istilahnya mengubah rumah, tapi bukan lagi memperbaiki jendela, pintu, pagar, cat rumah, bukan. Tapi pondasi rumahnya dibongkar. Kenapa? Karena ayatnya yang diubah, kembali ke ayat Makkiyah. Nah, ini. Itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator.
saya menunjuk satu orang saja, 2 orang ya. Silakan nanti yang lainnya ditentukan dengan moderator. Siapa ya? Sebentar. Lia Apriliani. Halo Lia. Lia yang lahir bulan April, silakan. Lia Apriliani dan Lia juga nih. Lia Nurlia Aziza. 2 Lia, silakan. Lia Apriliani sama Lia Nurlia Aziza, silakan Anda jadi pembahas kali ini. Dan yang lain-lain silakan diskusi bersama moderator dan pemakalah. Silakan forum saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami buka sesi forum diskusi. Ya, silakan. Ditunggu yang tadi ditunjuk ya. Nurlia Aziza dan Apriliani. Ya, Pak. Sama yang teman-teman yang lain, silakan. Baik, pemakalah saya izin bertanya. Di latar belakang pendidikan Mahmud Muhammad Toha di sini hanya dijelaskan bahwa beliau terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan teknik ya. Nah, yang saya penasaran adalah dilihat dari karya-karya beliau sangat banyak sekali di dunia hazanah keislamannya, tetapi dilihat dari pendidikannya beliau dari jurusan teknik gitu. Tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pendidikannya. Terus saya juga ingin mendapatkan penjelasan tentang guru-guru beliau. Terima kasih. Ya. Silahkan yang lainnya. Selain Lia Apriliani, siapa lagi juga boleh. Tadi kan cuma biar ngecek teman-teman membaca dan memperhatikan tidak. Halo? Lia Apriliani, ada pertanyaan? Tadi artikel 5 beberapa saya share, artikel saya share, pemakalah saya share, presentasi sampai 2 kali, presentasi pemakalah, presentasi saya, itu kenyang itu. Itu ada pertanyaan mestinya ya, mestinya ada pertanyaan. Dan yang tadi dipresentasikan pemakalah dan saya, itu bukan hal biasa, hal kontroversial sebetulnya. Boleh langsung dijawab nggak Pak, yang pertanyaan Lia Boleh, Nurlia? ya. Boleh. Oke, izin untuk menjawab pertanyaan Lia Nurlia. Saya ulangi lagi pertanyaannya, kenapa kok dari latar belakang pendidikannya Mahmud Muhammad Toha itu kan dijelaskan bahwa lulusan teknik gitu ya, tapi karya-karyanya itu banyak yang berbau keislaman. Jadi selain beliau juga mengambil jurusan teknik, beliau juga akan melakukan kholwat. Jadi kholwat di situ tuh mengasingkan diri. Nah, mengasingkan dirinya itu beliau mulai menghafal Al-Quran, belajar tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian akhirnya karena masa kholwat tersebut, beliau cenderung tertarik dengan ke dunia ketasawufan gitu. Akhirnya karya-karya beliau tidak melulu tentang teknik saja, tapi banyak macamnya, seperti itu lihat. Untuk guru-gurunya Mahmud Muhammad Toha, saya belum menemukannya ya yang untuk guru-gurunya gitu. Terus tadi pertanyaan satunya Pak Li?
Udah, Ya, Guru. betul. Ya. Berarti kalau selama keluar itu tidak berguru Halo, langsung tes. berarti ya. Iya. Jadi ilmu-ilmu tentang keislamannya gitu ya, Islamnya itu didapatkan oleh beliau ketika beliau berkholwat atau menyendiri gitu. Karena pada zaman itu juga para teman-temannya atau rekan-rekannya juga melakukan kholwat tersebut. Gitu. Terima kasih Pak Makala. Ya, saya pikir jawaban Fadilatul Ulum betul bahwa memang pendidikan formalnya adalah teknik, tapi memang ini ya, kita bedakan antara kondisi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Menurut Pak Ulin, di Mesir itu supir taksinya saja kadang hafal Quran itu. Tidak, iya, jadi karena tradisi ini ya, Islamnya menjadi sehari-hari ya. Karena dekat dengan Mekah Madinah, jadi tradisi menghafalkan Quran itu tidak mesti dia orang yang khusus. Nah, di Sudan juga Islam sufinya kan tinggi ya. Jadi Yaman, Sudan, Maroko, Turki itu banyak tasawuf. Itu namanya Maghrib Arabi. Ada Masyrik Arabi, ada Maghrib Arabi. Masyrik Arabi itu daerah Arab bagian timur. Itu Mekah, Madinah, Mesir. Fil Masyrik Arabi hunakal anbiya. Di negara-negara Arab bagian timur ada para nabi. Fil Maghrib Arabi hunakal auliya. Itu biasanya. Di Sudan, Maroko, Turki banyak para aulia. Jalaluddin Ar-Rumi, Ibn. Nah, jadi banyak tradisi-tradisi kewalian Yaman. Kalau kita para habaib di Indonesia menyekolahkan anak-anaknya ke Yaman biasanya. Di sana ada tradisi kesufian ya. Nah, ini Sudan. Sudan juga banyak orang jadi sufi, jadi tarekat. Tarekatnya nggak macam-macam, sama menghafal Quran serius, dan kalau di biografinya sih namanya tarekatnya Thariqat Muhammadiyah ya, bukan Muhammadiyah di kita, bukan. Nah, itu ternyata itu sanadnya ke Suhrawardi, Ibnu Arabi, ke situ, ke tarekat situ, bukan Naqsabandi Qadiriyah seperti di kita ya. Tapi rata-rata memang tasawuf itu kan gerakan atau tarekat itu adalah organisasi zikir yang tujuannya taqarrub ilallah. Dan biasanya pandangan keagamaannya toleran biasanya. Kenapa NU yang tradisional itu toleran? Toleran ke, ya kan, antara Muhammadiyah dan NU di Indonesia kan lebih dekat ke gereja orang mana? Muhammadiyah itu pendidikan orang kota, ya kan, pendidikan. NU itu orang desa yang tinggal di desa bersama pesantren, sama kiainya. Tapi justru dekat dengan non-muslim itu di Indonesia sekarang. Itu lebih dekat hubungan dengan kiai-kiai kampung, dengan di pesantrennya Pak Aksin itu di Arjawinangun, itu kan kakeknya Pak Aksin itu Kiai Satori namanya. Itu kalau tiap Ramadan itu dikirimi, kan itu ada pasar Arjawinangun. Fadilatul Ulum tahu tuh ya. Pasar Arjawinangun tahu ya. Itu banyak Cina di situ. Banyak Cina yang jualan mebel, jualan cat, jualan itu Cina. Itu kalau Ramadan itu ke pesantrennya Kiai Aksin ngasih takjil. Coba non-muslim ngasih takjil ke muslim. Itu biasa dari dulu ya. Terus di situ ada gereja, di sampingnya itu ada, samping pesantren itu ada gereja, terus ada wihara, dan hidup damai biasa. Masing-masing saja, tidak mengganggu. Jadi biasa tuh, kayak di saya, di orang Cirebon, itu biasa pesantren, lalu ada non-muslim hidup damai lah ya. Jadi karena apa? Karena di tasawuf itu ada namanya alam, ada doktrin-doktrin alam syahada ya, apa yang kita saksikan itu semua takdir Allah. Harus yakin itu. Apa yang kita saksikan, apa yang kita alami takdir Allah. Kalau mengkafir-kafirkan orang yang memang kafir ya, memang non-muslim kan non-kafir berarti. Kafir itu, ada salah. Itu berarti rada mengingkari. Sedikit mengingkari bahwa itu takdir Allah. Itu marah berarti sama takdir Allah.
Adanya Nasrani, Yahudi kan karena takdir Allah juga. Kalau marah-marah sama Allah berarti. Jadi jangan marah. Makanya rata-rata orang mendalami sufi bukan pemarah. Karena apapun yang terjadi sampai tidak cocok dengan hatinya, itu tetap katakan ini takdir Allah. Ya sudah. Kita harus, dia jadi pendeta, dia jadi muslim, sudah ditakdirkannya begitu. Ya kita harus berdakwah tapi dengan cara lemah lembut. Makanya sufi biasanya menghindari menyalah-nyalakan orang lain dimanapun, sufi manapun itu. Sufi Timur Tengah, sufi Indonesia rata-rata adalah mereka humanis, mereka lebih toleran, lebih bisa menerima orang lain ya daripada ahli fikih saja. Ahli fikih yang kurang mendalami sufi biasanya, oh ini bukan, ya, pendekatannya hitam putih ya. Sementara kalau sufi, apapun yang terjadi, ada qadarullah, ini takdir Allah. Sudahlah, terima, ridho, dan sudah kita bersikap menerima takdir Allah, tidak ngotot gitu. Nah, tuh, jadi karena itu dia toleran ya, toleran dan tidak mau keras, tidak mau. Oke, pertanyaan lainnya teman-teman? Saya aneh nih. Hal sekontroversi ini tidak menyebabkan kalian bertanya ya. Ada orang, ada ulama berpikir nasaknya dibalik saja nasaknya. Jadi jilbab tidak wajib, jihad tidak wajib, zakat tidak wajib. Bukan hanya tidak bilang laisa aslan fil Islam. Tidak ada dasarnya di dalam Islam. Jilbab itu bukan ajaran Islam. Perbudakan bukan ajaran Islam. Kalau perbudakan iya betul. Poligami bukan ajaran Islam. Zakat bukan ajaran Islam. Itu semua efek dari dibaliknya nasab. Itu tidak mencengangkan kalian? Waktu saya baca buku ini tahun 2000, saya waktu itu masih di Jogja, kos-kosan saya pakai sumur ya. Saya cari kos yang murah, karena uang saya terbatas. Masih pakai sumur, nggak pakai sanyo. Itu kalau nimbat, saya baca buku Risalah Saniyah itu malam nggak tidur. Saya mikir, kok ada orang mikir begini ya? Ulama ini kacau banget dia mikir begini. Gitu. Kok bisa ya? Iya, bisa pikir jilbab nggak wajib. Baca lagi, bolak-balik, oh kok begitu ya? Jadi kalau pakai ayat makiyah, jilbab nggak wajib. Khomer nggak haram, belum ada pelarangan khomer. Jumatan nggak haram, nggak wajib. Di ayat Madaniyah Jumatan itu. Lalu sholat wajib nggak? Nah itu kan. Lalu saya nimba sumur tuh, karena mau wudhu, mau ngisi gentong, kan pakai gentong ya. Padasan namanya tuh. Itu saya mau terjebur sumurnya karena saya mikirin buku Risalah Saniyah. Gimana? Gimana kritik komentar kalian dengan ini? Pak, kalau pemakala boleh tanya ke Bapak nggak, Pak? Boleh. Lia Apriliani tidak menjawab tadi. Jadi teman-teman, kelompok itu ada dua. Kelompok pemakala, ada kelompok pembahas. Semua itu dianggap tugas oleh saya ya. Dan itu ada di kontrak pelajar. Kelompok pemakala ya ini sudah bertugas ya. Nah, kelompok pembahas, kalau Anda sudah ditunjuk ternyata diam saja berarti dianggap tidak menjalankan tugas sebagai kelompok pembahas. Dan itu mengurangi nilai. Silakan Iza. Nah, Isna Zulfa, silakan. Iya, Pak. Saya ada dua pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, karena Bapak kan sudah menulis sampai jurnal, sudah mencari tahu banyak gitu. Berarti Bapak sudah banyak tahu mengenai pemikiran-pemikiran beliau ini. Nah, saya mau tahu komentar pribadi Bapak terhadap pemikiran beliau, atau apakah Bapak eh, bukan setuju, ada yang sependapat dengan beliau atau menolak seluruhnya atau seperti apa. Nah, yang kedua, saya sebenarnya kurang paham, Pak. Pemikiran beliau ini ayat-ayat yang mengubah nase dengan mansu itu seluruh ayat atau memang hanya yang relevan pada masa itu gitu, Pak. Terima kasih, Pak.
Kalau soal setuju enggak nanti terakhir ya. Pendapat kalian dulu aja. Ini. Jadi nasakh itu coba kita ingat-ingat apa dalilnya ayat nasakh. Nah, kalau sebab nuzul kan tidak ada dalilnya. Ada nggak dalilnya sebab nuzul? Fasirul Qur'an bisababin nuzul ada nggak? Tafsirkan Quran dengan sebab nuzul nggak ada. Dalil Qurannya nggak ada. Sebab nuzul dalilnya dari hadis. Nah kalau menafsirkan Quran dengan nasikh mansukh ada dalil Qurannya nggak? Ada, Pak. Ada. Gimana dalilnya? Manansakh min ayat. Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mitliha. Apa yang kami hapus dari Quran, maknanya bisa bacaannya, bisa hukumnya, bisa maknanya. Na'ti bi khairin minha, maka Allah akan datang, Allah akan datangkan kepadamu Muhammad dengan ayat lain, dengan hukum lain, dengan makna lain, bi khairin minha yang lebih baik dari yang dihapus tadi, au mithliha atau yang sepadan. Itu dalil dari nasikh mansukh. Jumhur ulama sepakat ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh ya. Jadi ayat yang datang dahulu hukumnya kalau bertentangan maka yang diberlakukan ayat yang belakang. Contohnya soal menghadap kiblat. Menghadap kiblat awalnya syatrol awalnya adalah Masjidil Aqsa. Ya kan? Bahkan Nabi pernah menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Lalu turun ayat fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Hadapkanlah kamu wajahmu wahai Nabi Muhammad ke Masjidil Haram. Nah, ayat ini menghapus ayat yang Masjidil Aqsa tadi. Tuh ya. Kemudian ya lain banyak-banyak. Kalau di hadis kan Nabi pernah melarang berziarah. Lalu di akhir hadis fazuruha maka berziarahlah. Maka larangan berziarah dihapus oleh pembolehan berziarah. Maka yang berlaku yang terakhir membolehkan. Begitu juga ayat khomer. Awalnya kan boleh. Terus yang kedua boleh, tapi di luar sholat. Kalau lagi sholat nggak boleh. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau lagi mabuk. Jadi lagi mabuk. Karena ada sahabat ngimamin sholat subuh. Tapi habis mabuk. Nah, baca Fatihahnya nggak karuan. Lalu turun la taqrabus sholat. Jadi tadinya boleh. Kemudian nggak boleh hanya waktu sholat. Jadi di luar sholat masih boleh. Lalu terakhir fajtanibuhu. Jauhilah semua. Haram. Nah, perintah khomer bertahap. Boleh, nggak boleh ketika sholat. Lalu yang ketiga, nggak boleh semua. Yang berlaku mana? Yang nggak boleh semua. Yang jadi boleh perintah, boleh minum khomer ketika di luar sholat, nggak berlaku. Yang selalu diberlakukan yang terakhir. Itu namanya nasikh mansukh. Oleh Mahmud Toha, ini dibalik gitu loh. Ini dibalik. Yang berlaku yang awal. Yang ayat Makkiyah. Jadi nanti khomer boleh nggak? Nah, gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang tadi kurang mengerti apanya ya Mbak Isna Zulfa? Ini Pak, jadi apakah beliau ini mengubah nasikh mansukhnya itu semuanya atau memang yang relevan pada masa itu aja gitu? Nah, ulangi. Nah, karena tadi latar belakangnya dia pengen menghadirkan syariat yang sesuai dengan masyarakat Sudan, tapi syariat Islamnya yang tidak keras, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka dia membagi lalu Quran dengan usul dan furu. Kalau ini ulama lain juga membagi. Kalau ulama lain kan usul ayat-ayat tentang akidah, furu ayat-ayat tentang hukum kan gitu. Kalau ini enggak usul ayat Makkiyah, usul pokok yang bicara tauhid, persamaan laki-laki, perempuan dan semua makhluk di hadapan Tuhan. Bicara soal tauhid, soal
hal-hal pokok dalam agama, hal-hal yang universal, itu di ayat Makkiyah. Nah, kalau Madaniyah itu ya yang parsial. Biar perempuan tidak diganggu, pakailah jilbab. Biar agama menyebar, berperanglah. Biar harta tidak hanya menumpuk di orang kaya, berzakatlah. Biar gitu ya. Ayat-ayat parsial. Ayat-ayat furu itu Madaniyah. Jadi yang pertama dilakukan adalah pembagian ayat Quran menjadi usul dan furu. Lalu kemudian yang usul Makkiyah, yang furu Madaniyah, berarti Mahmud Toha mendefinisikan ulang apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Ulama jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan Makkiyah adalah manuzila qabla hijrah, apa yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau menurut Mahmud Toha nggak begitu. Diturunkan kapanpun, kalau ayat itu bicara tentang kemanusiaan, kebahagiaan manusia, kesetaraan, persamaan derajat, itu ayat usul namanya, ayat Makkiyah, walaupun turun setelah hijrah. Nah, itu kan definisinya lain. Terus ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang isinya peraturan-peraturan yang berlaku untuk manusia Arab abad ke-7 pada masa sahabat. Perintah jilbab, perintah boleh poligami, perintah berbagi dengan cara zakat saja. Itu untuk abad ke-7, abad zaman Nabi dan sahabat tadi. Dan itu sebetulnya adalah syariat transisi, kata Mahmud Toha. Karena orang Arab belum paham bagaimana berbagi secara maksimal tuh bagaimana. Akhirnya udah zakat dulu deh. Udah pakai jilbab dulu, kalau belum bisa setara pakai jilbab dulu. Kalau belum bisa nikah satu-satu ya 4 dulu saja. Boleh masih nikah dengan 4. Jadi itu syariat transisi dengan ayat Madaniyah. Nah, berarti membedakan Makkiyah Madaniyah, mendefinisikan ulang. Setelah mendefinisikan ulang, lalu Mahmud Toha mendefinisikan ulang, membalik nasikh mansuh. Dulu yang nasikh itu Makkiyah apa Madaniyah? Nasikh itu ayat yang menghapus. Menurut para ulama, yang menghapus itu Makkiyah apa Madaniyah? Halo? Tolong dijawab. Menurut para ulama, yang menghapus nasikh, kan nasikh itu ada 2, nasikh mansuh. Ayat yang menghapus, ayat yang dihapus. Yang nasikh itu Makkiyah apa Madaniyah? Madaniyah, Pak. Madaniyah. Yang mansuh Makkiyah. Tadi contoh soal ziarah, kalau di soal apa? Soal nasikh mansuh itu yang terakhir yang dihapus. Yang menghapus yang terakhir. Menghapus ayat yang awal. Hukumnya ya. Nah, dibalik oleh Mahmud Toha, yang dihapus Madaniyah, yang mansuh, yang menghapus Makkiyah. Udah. Semuanya. Yang terkait hukum. Maksudnya terkait hukum ya. Kan nasikh mansuh terkait hukum, bukan terkait yang lain. Kalau akidah yang masih sama. Terkait hukum. Oke, siapa lagi silakan bertanya ke pemakalah. Makalahnya bagus loh. Masa Anda nggak apresiasi dengan bertanya? Bapak, izin bertanya. Ya. Tadi nyambung pertanyaannya Lia Azizah. Beliau kan tidak menuntut ilmu agama gitu ya secara khusus. Nah, terus apa sih motivasi beliau bahas soal agama, khususnya tasawuf, padahal background pendidikannya sarjana teknik? Iya. Terima Pertanyaan kasih. dari Lia. Makasih pertanyaannya Mbak Lia. Silakan dijawab dulu. Ya, 2 pertanyaan ini masih seputar latar belakang pendidikan ya. Belum pada sampai nasikh mansukhnya. Kecuali tadi Isna Zulfa, pemakalah sendiri.
Silakan pemakalah di Fadilatul Ulum mau menjawab. Pak, izin menjawab pertanyaan Lia April. Latar belakang motivasi kenapa kok Mahmud Muhammad Toha belajar tentang ilmu agama gitu ya. Mungkin kan Mahmud Muhammad Toha ini kan beliau menentang pemerintahan kolonial gitu ya. Akhirnya kan kemudian mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak pernah difatwakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Akhirnya ditentang, kemudian kan bolak-balik masuk penjara gitu ya. Dihukum, terus dibebaskan, terus menyebarkan selebaran lagi gitu. Akhirnya dihukum lagi. Akhirnya setelah hukuman yang berkali-kali itu atau di penjara lebih dari 1 kali itu, akhirnya beliau mengasingkan diri gitu. Mungkin untuk mencari pencerahan kali ya. Akhirnya beliau kembali ke desa kelahirannya Rufa'ah, kemudian berholwat gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau motivasi beliau belajar tentang ilmu agama, menghafal Al-Quran, serta kaidah-kaidah bahasa Arab lainnya, itu karena mencari pencerahan diri akibat gitu, dihukum, ditentang, atau ya kayak gitulah. Begitu Lia April, bisa diterima? Iya, jawabannya bagus ya. Pertanyaannya apa tadi ya? Motivasi kenapa kok beliau belajar ilmu agama gitu Pak? Ya memang betul jawabannya Fadilatul Ulum ya, karena tadi melawan penjajahan dan ikut jadi dia aktif aktif perjuangan. Tapi memang siapapun waktu itu di Sudan itu memang biasanya kalau itu ikut kelompok tarekat. Jadi banyak sekali di Sudan kelompok tarekat. Paham kan kelompok tarekat ya? Kayak di kita di Indonesia. Ada Habib Lutfi itu tarekat Sadiliyah. Kan punya jamaah tuh kan juz sholawat. Di Sunda ada tuh, di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Itu muridnya banyak sekali. Terus kalau di Sumatera ada Perti. Perti itu Naksabandiyah, tapi Sumatera. Tuan guru Bajang, terus guru dosen kita siapa? Roji Hasim, Dr. Roji Hasim. Itu tarekat Qadiriyah Ahlussunnah wal Jamaah di Sumatera. Makanya dia berani kan ya ceramah-ceramahnya luar biasa itu. Karena dia punya basis massa yang dahsyat itu, Pak Roji Hasim ya. Nah, di NU juga ada tarekat-tarekat. Nah, di Sudan tuh lebih dari Indonesia, tarekatnya banyak sekali. Jadi karena dia masyarakat Sudan, Muslim Sudan, walaupun dia tidak belajar agama secara khusus, dia ikut tarekat. Dan di zawiyah namanya, di halqah tarekat itu ya diajarkan Islam yang semadhab dengan yang sesuai madhab tarekatnya biasanya. Jadi itu sesuatu yang alami saja. Kebetulan Sudan mengalami masa perjuangan kemerdekaan, dan setelah merdeka mengalami perjuangan bagaimana menentukan bentuk negara, ya ikut akhirnya. Jadi yang ada di kepala pemikirannya Mahmud Toha keluar semua yang memang akhirnya punya basis tarekat dan Quran ya, ikut belajar Quran, menghafal Quran. Jadi bukan dari perguruan tinggi belajar agamanya, dari kelompok tarekatnya. Anda bisa lihat tuh, websitenya kan sudah saya bagi tuh, coba dilihat, cek. Ada yang bisa, saya menampilkannya gimana ya di sini. Bingung saya menampilkan websitenya dari ini gimana ya. Keterbatasan dengan, nah ini gimana coba. Itu, dan ada buku-bukunya bisa dicek. Ada nasid-nasidnya juga ada. Bagus nasid-nasidnya. Nasidnya tuh lagu-lagu sholawatan tarekatnya ya, nazom-nazomnya ada itu. Dia orang jadi ulama ya, walaupun pemikirannya liberal, bukan liberal ya, aneh sekali menurut saya, agak aneh. Tetapi ya memang basisnya, yang bilang bahwa beliau menggunakan hermeneutika itu para peneliti. Ya tadi pemakalah kan ada hermeneutika itu ya. Beliau itu nggak pernah belajar ke luar negeri. Di Sudan saja. Jadi kalau Sudan kan nggak ada hermeneutika. Biasanya ulama kalau sudah mengenal hermeneutika itu sudah belajar ke barat kayak Fajrul Rahman.
Itu baru hermeneutika ya. Kalau ini enggak. Baru para peneliti, para pengkaji itu menganggap beliau menggunakan logika hermeneutika. Ya boleh-boleh saja, tapi bukan menurut Mahmud Toha sendiri. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan lagi? Bapak, saya Feni Sutikayani izin bertanya, Pak. Iya. Yang gampang ya pertanyaannya. Soalnya waktunya udah habis. Ya, menyambung Kalau sulit, pertanyaan pemakala tadi, yang Pak. jawab. Ya, silakan. Menyambung pertanyaan Isna tadi, bagaimana pendapat Bapak tentang segala statement dari tokoh yang kita bahas hari ini? Kesimpulannya dari Bapak bagaimana dan dari pemakalah bagaimana? Terima kasih, Pak. Iya. Nanya kesimpulannya, baca aja, nanya kesimpulannya. Enak banget kesimpulannya, baca dulu. Ya, silakan pemakala dulu, silakan. Siapa namanya, Mbak? Feni Sutikyani. Silakan Mbak pemakala dijawab dulu, habis itu saya. Isna Zulfa, jawab dulu Isna Zulfa. Siapa? Isna Zulfa. Fadilatul Ulum, Ines. Ines mau jawab, Ines? Isna Zulfa, Pak, katanya mau dia. Ya, Isna Zulfa, silakan. Kak Feni, mohon maaf ya. Untuk komentar kita udah ada di makalah di poin terakhir. Itu kan Betul. kritik kelebihan dan kekurangan terhadap pemikiran Mahmud Muhammad Toha itu pendapat dari pemakalah juga gitu. Bisa disampaikan sedikit saja? Ines menyampaikan, Ines. Kan ditulis sendiri ya, jadi nggak dibaca pun kan ingat kan apa yang ditulis kan? Intinya apa? Kritiknya pemakalah kepada Mahmud Toha apa intinya? Baik, Bapak, kritik dari pemakalah tentang pemikiran Mahmud Muhammad Toha khususnya dalam bidang naskah dan mansukh ini bersifat tentatif terus sesuai dengan kebutuhan, tetapi menurut saya yang agak masih kenapa beliau itu mengambil sumbernya itu hanya dengan ro'yu atau ijtihad doang gitu, Pak, yang kurang bisa dijadikan sumber gitu seperti ulama terdahulu tentang metode nasih mansuh itu tersendiri, Pak. Ya jawabannya bagus dan itu penting ya bahwa kita melakukan jadi pro dan kontra itu nanti makalah-makalah berikutnya juga begitu. Pro dan kontra itu pendapat para tokoh. Nah, kalau kritik pemakalah sendiri kita beranikan. Pertama kita bisa lihat betul kita bisa lihat beliau kan bicara atas nama hukum Islam, syariat. Beliau belajar syariat secara khusus nggak? Belajar fikih usul fikih nggak? Enggak. Itu kekurangannya. Itu sekali pendapat saya. Itu kekurangannya. Jadi beliau sebagai kaum sufi itu bagus. Syariat pingin bahwa syariah ini relevan dengan era sekarang. Saya juga setuju kalau itu. Kita biar relevan. Masa ngomongin di kitab-kitab fikih yang ada kan masih ngomong perbudakan, aurat perempuan budak, apa itu menurut Mahmud Toha nggak usah ada lagi itu lagi, nanti diketahui banyak orang. Dari situnya saya setuju. Kalau tanya setuju bahwa kita harus relevan dengan era sekarang, iya. Kalau nggak relevan tuh kayak orang apa? Jadi jangan ada kan hadis ghuraba bahwa Islam dulu datang asing, sekarang asing lagi. Berbahagialah orang-orang yang asing. Iya, itu maksudnya orang yang berpegang pada itu. Tapi bukan berarti bahwa syariat itu harus ini kan zaman ini kita hadapi. Perkembangan zaman ini ada di depan kita. Kita berpegangan pada Quran Sunnah. Bagaimana berpegang pada Quran Sunnah tapi menyelesaikan masalah kita sekarang ini. Jadi bagaimana Quran dan Sunnah dan syariat itu
Bukan hanya solih fi zamanin Nabi, solih fi zamanin sahabat, solih fi zamanin ulama salaf. Tapi solih fi zamanin al-an. Tetapi juga bisa relevan dengan era kita sekarang. Maka pemahamannya yang itu harus ada, kan masa kita dengan Nabi kan jauh banget. Berarti harus ada metodologi untuk agar era sekarang. Nah, yang saya kurang sepakat sebetulnya, kalau tanya sepakat apa enggak, metodologi yang digunakan Mahmud Toha ini nerabas namanya. Nerabas tuh. Kalau hukum ya pakai fikih, usul fikih, ulumul Quran. Bukan pakai, menurut saya beliau bukan pakai birro'yi. Kalau birro'yi itu kan dengan ijtihad ulama. Bukan. Dia kan kholwat 3 minggu, puasa kalau di bukunya itu. Lalu di malam keberapa, kalau di Jawa malam ke-41. Kalau itu 3 minggu, malam ke-21. Kalau di Jawa itu 21 tuh baru bisa kebal itu. Baru bisa bola api namanya ya. Nanti kalau bisa laduni itu 41. Dia baru 21 lalu dapat insight, dapat ilham bahwa nasiknya saja dibalik. Nah, itu ya. Berarti isyari itu. Dia pakai pendekatan isyari. Sekarang boleh nggak? Boleh nggak menetapkan hukum berdasarkan pendekatan isyari? Contoh begini, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan dituduh banyak orang hadisnya dhaif di dalam Ihya Ulumuddin. Lalu para ahli hadis datang ke Imam Ghazali menggugat. Imam Ghazali jawabannya apa? Wong saya itu dari Rasulullah dikasih tahu kok. Itu sahih. Cara taunya gimana? Saya tulis, saya riadoh tertentu, melakukan puasa, lalu tahajud, lalu wiridan tertentu, lalu saya tulis hadisnya. Pakai minyak Ja'far, pakai minyak yang wangi, Ja'far. Saya tulis hadisnya di kertas. Saya cium. Kalau wangi itu sahih. Kalau ternyata tidak wangi itu dhaif. Kata siapa itu? Para ulama. Kata Rasulullahnya. Anda ketemu Rasul? Ketemu. Nah sekarang, kalau menurut para ulama sufi, kita mungkin ketemu Rasul. Ketemu Allah juga mungkin ketemu Rasul lagi. Para sufi itu bisa ketemu Rasul kapanpun kadang-kadang. Iyanan, bukan mimpi. Nah kita yang nggak sufi kan nggak percaya itu. Apa begitu? Ada yang makomnya para wali itu ketemu Rasul hanya kalau mimpi, hanya kalau berzikir. Ada yang bisa langsung. Ibnu Arabi itu mengatakan, saya menulis Fususul Hikam. Nah ini gurunya Mahmud Toha, Ibnu Arabi. Itu menulis hadis, itu Rasul membisikkan langsung, ini sahih, ini sahih, ini sahih. Dia tulis. Apa benar Imam Ghazali dan Ibnu Arabi begitu? Kita nggak boleh dong bilang Imam Ghazali bohong. Suudzon dengan ulama. Nggak boleh. Imam Ghazali itu dikagumi banyak orang. Ya. Ihya Ulumuddin itu. Tapi apakah boleh kita mengikuti Imam Ghazali, menentukan hadis dengan ditulis wangi? Oh kalau wangi sahih nggak boleh. Cukuplah Imam Ghazali yang begitu. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Itu kelebihan Imam Ghazali. Kita nggak boleh ikut-ikutan menentukan hadis dengan menulisnya lalu cium. Kalau wangi berarti sahih, enggak. Kalau kita mentakhrij hadis harus dengan ilmu hadis. Begitu juga Mahmud Toha. Kalau mendasarkan pembalikan hukum dari mimpi, dari ilham, itu isyari, itu boleh nggak berlaku untuk orang banyak? Nggak boleh. Sebenarnya ya. Jadi ilham itu khusus untuk orang itu. Hukum itu harus bidzahir, harus dengan usul fikih, dengan ilmu hadis, ulumul Quran, nggak boleh isyari. Tafsir isyari itu untuk ayat-ayat yang bersifat ketuhanan, bersifat taqarrub ilallah. Tapi tafsir isyari kok untuk menetapkan hukum, boleh tidak? Ya nggak boleh. Kan gitu. Kan ada Syekh Tijani. Syekh Tijani itu ketemu Rasul. Di mimpi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini hadis kan? Hadis bukan ini. Bukan hadis. Itu kalam Syekh Tijani. Dalam Thariqat Tijaniyah. Tapi kata Syekh Tijaninya, tapi Rasulullah. Lewat mana?
Di kitab-kitab hadis nggak ada. Di mimpi Rasul mengatakan, isinya benar nggak? Isinya benar. Siapa bisa memanage dirinya, bisa memanage nafsunya, bisa mengetahui nafsunya, bisa mengetahui diri sendiri, maka akan mudah mengenal Allah. Isinya benar. Tapi itu kaul ulama, bukan hadis. Kalau kata Syekh Tijani itu hadis, ketemu Rasulullah, monggo silakan. Itu mungkin benar, dan mimpinya mungkin benar, tapi boleh nggak? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kita bilang itu hadis. Nggak boleh. Kita bilang hadis kata Syekh Tijani. Boleh kita menuduh Syekh Tijani bohong ketemu Rasul? Nggak boleh, kita juga nggak tahu. Ketemu Rasul, kita bukan wali kan? Kita ketemu Rasul apa enggak, mimpinya benar apa enggak, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, kita bilang. Mungkin Syekh Tijani ketemu Rasulullah benar, dan Rasulullah menyampaikan hadis itu di mimpi. Hadis yang disampaikan lewat mimpi boleh tidak jadi landasan hukum. Nggak boleh. Walaupun mimpinya benar. Sama dengan tadi Mahmud Muhammad Toha ya. Mungkin Mahmud Muhammad Toha benar, tetapi itu isyari. Bil isyari itu bukan jadi landasan hukum. Kalau berpegangan pada kaidah-kaidah. Nah ini kesalahannya adalah beliau tidak mungkin tidak mendalami usul fikih dan fikih. Tapi kita mengapresiasi semangatnya untuk berijtihad, ya, berijtihad dengan berpuasa lalu ketemu ilham seperti itu ya. Dan ini tidak mesti jangan diikuti. Jadi kan Anda nanya sikap saya kan seperti mau mengikuti Mahmud Toha gitu, mau mengikuti, bukan. Mata kuliah ini untuk kita analisa apapun isinya, setuju atau enggak itu lain hal. Yang penting pemikirannya begitu, kenapa dia berpikir begitu, latar belakangnya begini, kita analisa kekurangan kelebihannya itu. Bukan untuk wah saya cocok nih ikut ah. Karena kalau tidak dikasih tahu begini, di IAIN dulu waktu saya belajar ada teman-teman nggak sholat Jumat. Ditanya oleh dosennya, kenapa Anda nggak sholat Jumat? Laki-laki kan? Iya. Kan saya itu Pak, waktu kemarin kan ikut mata kuliah dengan Bapak Mahmud Toha. Saya sekarang ikut ayat Makiyah Pak. Ayat Makiyah itu belum ada kewajiban sholat Jumat Pak. Oh begitu ya. Jadi dosennya merasa bersalah gitu. Loh kok begitu ya jadinya. Nah kan dia perintah sholat Jumat aja di Madaniyah. Saya mau ini Pak syariat yang universal Pak, seperti Mahmud Toha, akhirnya nggak sholat Jumat. Nah ini makanya saya minta makalahnya benar dulu itu begitu. Karena nanti menyampaikan pemikiran namanya pemikiran kan bisa salah bisa benar ya. Benarnya di semangatnya pengen relevan benar. Tetapi dia nerabas menurut saya. Karena itu tidak ada penerusnya. Di websitenya ada. Kenapa Bapak ajarkan? Ya kan untuk diteliti, untuk dipelajari ya. Kalian silakan teliti ini, bandingkan dengan As-Suyuti. Nasih masuk yang dibalik ini, bandingkan dengan nasih masuk Jumhur Ulama As-Suyuti. Jadi skripsi. Nasih masuk Mahmud Toha dan Jalaluddin As-Suyuti. Studi perbandingan. Nah, jadi skripsi. Kemudian Anda bisa juga mengkritik, studi kritik terhadap konsep nasih Mahmud Toha. Boleh. Mengkritiknya dengan ulumul Quran. Kan, nasih. Terus apalagi? Boleh itu jadi kajian, memudahkan. Jadi kita bisa tahu, oh ada orang berpikir seperti ini. Jadi kesimpulan saya tujuannya benar pun, kalau kemudian tidak belajar ilmunya jadi nerabas. Ini nerabas, dia pakai sufi saja. Tidak pakai usul fikih. Persoalan apakah di hadapan Allah dia benar atau salah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak boleh kita menganggap Mahmud Toha juga kafir, enggak lah. Selagi masih dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu masih Islam. Adapun ijtihadnya salah ya itu urusan beliau dengan Tuhan ya. Dan beliau disuruh taubat kan? Jadi setelah dibunuh, digantung oleh Presiden Numeri itu, beberapa kemudian kan protes tuh. Seluruh dunia Islam membela Mahmud Toha. PBB membela Mahmud Toha. Lalu diprotes, lalu Numeri digulingkan setelah itu. Nggak tahu, karena Islam yang Presiden Numeri juga Islam yang agak keras ya. Nggak tahu kabarnya Sudan sekarang Islamnya bagaimana. Tapi yang tasawufnya masih. Jadi waktunya udah habis teman-teman. Kita tutup saja nanti
Gini teman-teman ya, ini sayang sekali, makalahnya Anda bagus. Pemakalah sudah berusaha, walaupun nanti ada saya catatan perbaikannya saya kasih di grup, tapi nampaknya pertanyaannya kurang menggigit ya. Pertanyaannya malah nanya sikap saya apa, pendidikannya apa. Seperti Anda adem-adem saja dengan ide segila Mahmud Toha itu ya. Ini menurut saya gila. Saya baca sampai sekarang juga, dan sampai sekarang belum ada yang segila Mahmud Toha. Walaupun makanya nggak ada. Dia bongkar. Kita ini salah semua Mahmud Toha. Yang benar itu ayat makiyah. Dan akhirnya dibunuh ya. Tapi pemikirannya diabadikan di website www.alfikra.org yang saya sudah kasih di grup. Tuh orang bisa baca, bisa pelajari, bisa kritik, bisa. Dan dia tasawuf, bukan liberal yang nggak mau sholat. Dia tasawuf. Tasawuf itu kalau zikir kita, istighfar kita cuma 100, tasawuf itu bisa istighfar 5.000. La ilaha illallah kita cuma 1.000, bisa 10.000 kalau tasawuf itu. Kalau tarekat tuh bisa setiap hari berzikir, dan Mahmud Toha orang yang seperti itu. Yang setiap hari pakai jubah, kholwat, jamaahnya banyak. Dia di website-nya, nasidnya banyak. Lalu kita berani mengatakan kita hanya baca pemikirannya, loh ini kafir ini, sesat ini. Coba lihat website-nya, lihat kegiatan setiap hari. Masa berani-beraninya kita bilang itu sesat ya. Jadi menurut saya mungkin beliau karena tidak belajar usul fikih. Tidak belajar ulumul Quran. Pinginnya baik tapi caranya ilmunya kurang. Ya mungkin itu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah beliau sesat? Saya nggak ikut menyesatkan. Beliau mencoba beristihad. Kalaupun itu istihadnya keliru kan dapat pahala 1. Kalau istihadnya banyak, kenapa dia belum dipenjara sampai dibunuh? Karena memang menentang pemerintah. Menentang pemerintah itu Habib Rizik itu loh, menentang pemerintah. Berkerumun aja langsung dipenjara. Yang lain-lain, Habib-Habib lain berkerumun kan nggak dipenjara kan? Karena nggak menentang pemerintah itu. Habib Lutfi itu bikin kerumunan banyak. Apa dipenjara? Enggak lah. Karena mendukung pemerintah itu. Jadi kalau dengan pemerintah itu soalnya mendukung saja, bukan salah benar, bukan. Ya kalau salah benar yang tahu hanya Allah. Saya pikir kita tutup saja, waktunya udah habis. Langsung saja kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada pemakalah dan teman-teman semua yang bertanya. Saya berharap ke depan pembahas dan teman-teman yang lain lebih aktif bertanya dan membahas. Karena kuliah ini pemikiran. Kuliah ini untuk didiskusikan, untuk dikaji, untuk dikritik, bukan untuk didengerin lalu ikut. Lalu ditanya, Anda ikut mana? Bukan. Nggak boleh diikut, bahkan nggak boleh diikuti. Yang jangan diikut, untuk dikaji, dikenalkan, dikaji dan dianalisis. Bukan untuk diikuti. Persoalan Anda ikut sendiri di belakang kelas ini itu urusan sendiri-sendiri ya. Persoalan Anda mengatakan Mahmud Toha kafir itu urusan sendiri. Tapi kelas ini hanya mencoba mengenalkan, menganalisa, itu saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Udah keluar ya Bapaknya.